Teriak-teriak, tangkap Muhammad Kece karena telah menista agama. Muhammad Kece akhirnya juga sudah ditangkap. Yahya Waloni juga. Sekarang juga Yahya Waloni ditangkap. KC dan Waloni sudah ditangkap. Sekarang malah trending nomor 1, tangkap Abu Janda. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Anjan ruwet, dikasih Muhammad Kece. Waloni, Kadrun mintanya malah Abu Janda. Abu Janda alias Permardi Arya trending topik Twitter pagi ini. Netizen ingin Abu Janda ditangkap karena membela YouTuber Muhammad Kece yang terlebih dulu ditangkap polisi karena menista agama Islam. Abu Janda menilai penangkapan Muhammad Kece membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia cacat. Menurut Abu Janda, ada sejumlah penista agama lain yang justru tak kunjung ditangkap. Yang dimaksud Abu Janda seperti dibagikan di akun Instagramnya adalah Ustadz Abdul Somad UAS, Yahya Waloni, dan Menajem Ali. Hilmi 28, wah sudah menghina hukum Indonesia nih, katanya paling cinta NKRI, kok sama produk hukum sendiri nggak percaya, atau mau pakai hukum Islam untuk menista agama, pasti makin banyak yang kemanasan nanti. RT and like, Abu Janda tidak senang Muhammad Kece ditangkap. Mungkin ditangkapnya Kece bisa jadi pintu masuk untuk memproses Abu Joken, Denny Sulkifan dan kawan-kawan. Ani Sapira, namanya Abu Janda tapi pas lihat orangnya laki-laki. Kenapa namanya bukan Abu Duda? Janda kan harusnya perempuan. Kifli, MKC ditangkap terus Abu Janda komentar kalau hukum di Indonesia cacat. Cacat karena Abu Janda aja nggak ketangkep. Mizanul, isi kepala Abu Janda juga cacat. Hendro Sunar, Abu Janda masuk golongan gemblung. Dindin, salah satu bukti kecacatannya mungkin Anda tidak ditangkap. Abu Janda menilai penangkapan Muhammad Kece membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia cacat. Pasalnya menurut Abu Janda, ada sejumlah penista agama lain yang justru tak kunjung ditangkap. 3 orang diantaranya yang dimaksud Abu Janda adalah Felix Xiao, Yahya Waloni, dan Menajem Ali. Abu Janda lantas membagikan kolase berita terkait ketiga orang tersebut dalam unggahan di akun Instagram. Dalam captionnya ia menulis, penista agama Islam MKC sudah ditangkap. Nah, seumpamanya kalau keempat ustadz di kolase foto ini adalah pendeta yang mengolok-olok atau menghina Nabi Muhammad, pasti keempatnya sudah ditangkap juga. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap YouTuber Muhammad Kece terlapor dugaan tindak pidana penistaan agama Islam di wilayah Bali. Sudah ditangkap, kata Kabariskim Polri Kombes Pol Agus Endrianto saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu. Agus mengatakan MKC ditangkap di Bali dan siang ini akan dibawa ke Baris Krim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Ditangkapnya di Bali, hari ini akan dibawa ke Baris Krim Polri, ujar Agus. Sebelumnya, penyidik Polri telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan setelah mendapatkan bukti awal yang cukup dan meminta keterangan saksi, pelapor, serta 3 saksi ahli. Video unggahan MKC viral di media sosial dan menanti kemarahan publik, bahkan pemuda Muhammadiyah mendesak Polri untuk menangkap MKC dan mengancam akan melakukan unjuk rasa. YouTuber Muhammad Kece menggugah konten yang mengandung unsur penistaan terhadap agama Islam, seperti mengubah mengucapkan salam. Tak hanya dalam ucapan salam saja, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Kece juga mengatakan Muhammad bin Abdullah dikelilingi setan dan pendusta, serta banyak pernyataan mengandung unsur penistaan agama. Kominfo beberapa waktu lalu menyatakan aksi Muhammad Kece termasuk pembuatan konten yang melanggar aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 28 Ayat 2 JU. Kementerian Kominfo membuka kanal aduan jika masyarakat menemukan konten yang melanggar aturan termasuk penodaan agama melalui situs aduan konten ID. Diketahui juga Yahya Waloni ditangkap Tripit Cyber Baris Krim Polri tadi sore. Yahya Waloni ditangkap di rumahnya di Cibubur.
Iya betul, tadi sore sekitar jam 17 waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi pada Kamis 26 Agustus. Terpisah, Argo menyebut Yahya Waloni tidak melawan saat ditangkap. Kooperatif, kata Argo. Terpisah, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan Yahya ditangkap terkait kasus penodaan agama. Ditangkap terkait penodaan agama, ucap Rusdi. Informasi mengenai penangkapan ini sebelumnya disampaikan di Disriber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Benar, kata di Disriber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri saat dimintai konfirmasi saat penangkapan Yahya Waloni. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan di Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Pelaporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LPB 0287/4/2021 Bareskrim. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan SARA pada Selasa 27 April. Dalam kasus ini, Yahya Waloni bersama pemilik akun YouTuber Tridatu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Di dalam LP tersebut, mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A, Junto Pasal 28 Ayat 2 dan atau Pasal 156A KUHP. Juga YouTuber Muhammad Kc ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri di tempat persembunyiannya Bantar Untal-Untal, Desa Dulang, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Selasa malam. Kc ditangkap sekitar pukul 19.30 WITA. Ditangkap di tempat persembunyiannya, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan pada Rabu 25 Agustus. Rusdi menjelaskan, penyidik menangkap Kc sebagai tersangka. Ia dinilai tak beritikat baik untuk mengklarifikasi video yang dibuatnya hingga membuat gaduh masyarakat. Menurutnya, Kc malah melarikan diri ke tempat persembunyiannya di Bali. Kc berada di tempat itu seorang diri, di tempat persembunyiannya sendiri. Ketika postingan video yang menjadi gaduh tersebut, penyidik telah mengidentifikasi yang bersangkutan ada di Bali, ujarnya. Rusdi mengatakan, penyidik bakal mendalami motif yang membuat Kc memproduksi video tersebut. Pasalnya, ceramah yang bersifat kontroversi itu dibuat dan disebarkan ke medsos sehingga membuat gaduh masyarakat. Menurutnya, Bareskrim akan mendalami apakah terdapat pihak yang membantu Kc dalam memproduksi video tersebut. Masih didalami, penyidik akan gali apakah dia melakukan itu sendiri atau ada pihak-pihak yang bantu melakukan. Pasti nanti didalami penyidik, katanya. Dalam perkara ini, Kc dijerat berlapis pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE atau pasal 156A KUHP. Ia terancam pidana penjara hingga 6 tahun. Kc dijerat karena unggahannya di YouTube. Salah satu yang mencuat ialah terkait Kitab Kuning dan Nabi Muhammad SAW yang diunggah dengan judul Kitab Kuning Membingungkan. Kitab Kuning ini hanya usaha manusia. Ya, barangkali benar, tapi apakah menyimpang dari Quran? Ya, kenapa? Karena Quran tidak memerintahkan harus membaca hadis dan fikih. Al-Quran lebih memberikan isyarat orang harus membaca Taurat dan Injil, kata Muhammad Kc dalam video tersebut.